Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani dengan sejumlah pejabat negara menghadiri kegiatan sosial bertemakan peringatan Hari Disabilitas Internasional di Hall 10 AISBSD Haribiko. Acara yang bertemakan Inclusive Land Everyone Shines Everyone's Matters ini dihadiri sekitar 4.000 penyandang disabilitas beserta pendampingnya. Inclusive Land yang diinisiasi Yayasan Inklusi Pelita Bangsa menjadi kegiatan tahunan yang digunakan untuk menggelorakan semangat para penyandang disabilitas untuk melawan keterbatasan dan pantang menyerah melawan keadaan. Menurut Cahaya Mantovani, Ketua Harian Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, Inclusive Land bukan sekedar festival, namun gerakan kolektif untuk merayakan keberagaman dan membangun kolaborasi demi perluas akses penyandang disabilitas dalam ruang sosial maupun lingkungan. Nilai-nilai perjuangan Reda Mantovani tercermin dalam setiap kurasi program, mulai dari edukasi, desain pengalaman, hingga fasilitas yang mengedepankan aksesibilitas bagi seluruh peserta. Informasi lain, pemirsa, Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional atau Bamaknas menyelenggarakan perayaan Natal tingkat Jawa Tengah sekaligus melantik pengurus DPW Bamaknas Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Bamaknas juga menggelar doa serta pengumpulan bantuan untuk disalurkan kepada korban bencana alam di Sumatera. Perayaan Natal Nasional yang dihadiri jajaran pimpinan DPP Bamaknas serta para pendeta dari seluruh gereja di Jawa Tengah tersebut berlangsung dengan hikmat. Dalam kegiatan ini, DPP Bamaknas juga menggelar pelantikan jajaran pengurus DPW Bamaknas Jawa Tengah periode 2025-2028, di mana pendeta Yeremia Suprayitno didaulat menjadi Ketua DPW Bamaknas Jawa Tengah. Dalam gelaran perayaan Natal ini, Bamaknas juga mendoakan dan mengumpulkan dana bantuan untuk para korban bencana alam di Sumatera sebagai wujud solidaritas dan kepedulian sosial Bamaknas. Perwakilan dan secara khusus kita malam ini berdoa untuk mereka dan juga mengumpulkan persembahan untuk kita berikan kepada mereka sehingga paling tidak dengan persembahan kita itu kita bisa meringankan sedikit beban dari kawan-kawan kita di sana. Nah, kami bersyukur Natal kali ini menjadi spesial untuk kami para hamba Tuhan sehingga ke depan di Jawa Tengah ini akan memberikan suatu dampak untuk gereja-gereja yang ada di Jawa Tengah. Bamaknas sebagai wadah pemersatu gereja-gereja Kristen di Indonesia terus berkomitmen untuk melayani, membangun komunikasi antar gereja, serta menjadi pionir kerukunan di tiap wilayah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, helikopter polisi udara melakukan manuver hover rendah untuk menyalurkan bantuan di Aceh, Tamiang, Aceh. Dalam kondisi angin kencang dan jarak pandang terbatas, keputusan manuver harus diambil dengan cepat. Personel polisi udara Bahar Kampolri kirim bantuan logistik untuk masyarakat Aceh, Tamiang, Aceh yang terdampak banjir. Pasca banjir, lokasi layak untuk pendaratan helikopter tidak ada karena seluruh area tergenang air. Namun demi mendistribusikan logistik bantuan bagi warga, helikopter melakukan manuver presisi pada ketinggian rendah. Dalam kondisi angin kencang dan jarak pandang terbatas, keputusan manuver harus diambil dengan cepat. Saat helikopter berhasil menahan posisi pada ketinggian rendah, awak udara bersiaga memastikan paket bantuan jatuh tepat sasaran tanpa membahayakan warga. Warga pun langsung menghampiri untuk menerima paket bantuan yang dijatuhkan awak udara. Sementara itu diketahui dalam helikopter Pol Udara Bahar Kampolri diterbangkan dengan 4 personel, yaitu AKBP Dian Didik Arfianto sebagai pilot, Ibtu Vidya Mangunjaya sebagai kopilot, serta Aibda Sanyoko dan Bribka Kuku Wahyu sebagai awak pendukung. Pemirsa, Satuan Brimob Polda Sumatera Utara mendistribusikan air bersih untuk korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Fasilitas water treatment yang dikerahkan dapat menampung muatan sekitar 6.000 liter air bersih untuk membantu penuhi kebutuhan dasar warga. Polda Sumatera Utara melalui Satuan Brimob mengerahkan mobil water treatment guna mendistribusikan air bersih untuk warga di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pendistribusian air bersih dilakukan di titik-titik pemukiman yang mengandalkan suplai dari bantuan. Oh, ini sangat membantu masyarakat, Bang, dalam keadaan bencana alam seperti ini. Alhamdulillah para Brimob mau turun tangan, turun membantu masyarakat. Bersyukur, Bang. Fasilitas water treatment yang dikerahkan dapat menampung muatan sekitar 6.000 liter air bersih dan 2.500 liter air minum guna membantu penuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Sementara itu, Polda Sumatera Utara memastikan pendistribusian air bersih akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi masyarakat kembali normal. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Kunjungan ini dilakukan untuk pastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta rombongan naik helikopter ke Kabupaten Biren untuk memeriksa jembatan Bailey dan meninjau posko pengungsian. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden juga memantau distribusi bantuan, evakuasi warga, serta langkah pembukaan akses jalan. Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey yang mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan yang menuju Bener Meriah dan Tegangan ke atas. Tapi ada jalan lagi dari Banda Aceh. Itu mungkin beriringan karena hanya tiga lokasi ya. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Jadi tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Setibanya di posko pengungsian, Presiden Prabowo disambut haru oleh para pengungsi. Ratusan warga berebut untuk bersalaman dengan Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi dapur umum di pengungsian untuk memastikan kesiapan makanan untuk para pengungsi. Presiden Prabowo juga sempat mencicipi makanan yang disediakan untuk para pengungsi. Dari Biren Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan.